kula niku maca ayu. Kok moro-moro nyayang-nyayang aku, kok moro-moro dia itu minta. Ibaratnya kan buntu, apalagi saya kan nggak pernah melahirkan orang anak ya. Iya. Pak sakit. Besoknya gitu minta lagi. Aduh Pak sakit. Ini seneng Pak Sido, saya pengennya minta sehidup semati. Sehidup semati? Iya. Makan juga sepiring berdua, sembahyang juga berdua. Sholat berdua, tidur berdua, makan sepiring berdua di dalam gubuk derita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jadi kesempatan hari ini saya masih berada di wilayah Trawas, Jawa Timur, dan di sana kalau kita lurus ke sana menuju ke Gua Putih. Dan di seberang sana, di seberang sungai sana ada air terjun namanya Coban Cebol. Kita lanjut part selanjutnya. Di sesi kemarin, di tayangan kemarin kita mereview atau bertemu dengan sepasang suami istri yang beda usia, namun mereka sangat romantis hingga saat ini. Dan mirisnya mereka berdua tinggal di sebuah gubuk kecil, ya bisa dibilang gubuk derita, di sela-sela warung di area hutan Pegunungan Trawas, Jawa Timur ini. Nah, beliau ini yang saya ceritakan adalah pasangan yang romantis seperti Romeo dan Juliet, ya, yang tak akan dan tak mungkin dipisahkan seumur hidup bahkan sampai mati. Bu Yamina sama Pak Mbah Salamun, boleh nggak kita lihat kondisi tempat tinggal panjenengan? Yuk kita menuju ke tempat tinggal Mbah Salamun. Jadi Mbah Salamun ini usianya kurang lebih sekitar 110 tahun dan Bu Yamina 42 tahun. Mereka bertemu di beda usia yang sangat jauh sekali. Ini gelap ya Bu Yamina ya, rumah jenengan ya? Gelap. Mbah, masuk Mbah. Ngapunten. Nah teman-teman, jadi kondisi dalam rumahnya itu seperti ini. Ini jenengan Bu Yamina, ini masaknya di sini, di bawah sini? Iya. Kita tidak bisa masuk karena apa Bu? Cukup berdua gitu Mbak? Cukup berdua Kak. Cukup berdua dok. Itu ranjang atau kasur itu tidurnya juga berdua di situ? Iya. Sempit banget loh Mbak. Iya. Miring tidurnya? Iya. Berpelukan? Iya. Iya. Kalau untuk tidur saya sendiri, ngapunten, ini pas itu loh kasurnya ya kan, Bu Yamina ya. Iya. Tapi ini mampu tidur berdua jenengan, maksudnya Iya. bisa gitu loh. Bisa. Jadi harus miring, berpelukan gitu kata Mas Salamun ya. Nah ini setiap hari masaknya di sini. Kalau untuk mandi di sungai? Sungai. Di sungai di. Jadi, Oh di situ ada kamar mandi umum ya di warung-warung ini. Dan ini tadi jenengan masak apa Bu Yamina? Goreng tempe, nyambel, jangan sop. Nyambel, goreng tempe, jangan sop. Dan Mbah Salamun ini makannya tidak cerewet ya, tidak rewel ya. Sukanya sambel. Oh sukanya sambil Mbah. Iya. Tempe masih kuat gigit. Iya. Emang punya gigi Mbah? ada. Tapi Dimut dong tempenya. dia Dimut. sukanya nasi Tahu. bebek. Duh. Nasi bebek, sego goreng. Nasi bebek Iya. itu kan daging. Iya. Emang dia masih suka. bisa? Bisa. Saya dulang. Oh jenengan pamahkan? Enggak? Saya siwir-siwirkan gitu. Oh suwir-suwir kecil-kecil. Iya. Kalau makan saya dulang. Oh, makan didulang, disuapin. Saya suapin. Wih, luar biasa loh, suap-suapan ya. Ini coba aku lihat kamarnya. Ini kalau malam gimana ini? Lampu penerangannya gimana? Ada, listriknya dari mana listriknya? Dari warung sebelah? Iya. Saluri? Iya. Gratis? Oh gitu ya. Ini nggak bocor ya kalau hujan Mbah? Nggak? Aman nggih? Kalau ular-ular gitu nggak masuk Mbah? Ini kan Masuk. Hah? Masuk. masuk. Kan belakangnya kayak gitu. Nah, ada ular masuk. Iya. Tapi lewat gitu aja ya. Aman ya. Itu di atas itu banyak daun-daun, banyak ulatnya. Nggih. Kalau orang-orang yang tinggal di hutan itu ketika hujan itu kan mereka sedih. Tapi beda sama jenengan loh ya. Semakin sering hujan, semakin romantis gitu. Iya. Nah, ini perbedaannya teman-teman. Jadi Bu Yamina sama Pak Mbah Salamun ini mereka itu tidak pernah bertengkar sama sekali. 20 tahun ya menikah. Iya. 20 tahun tidak pernah bertengkar dan selalu romantis. Seperti ini. Jadi Bu Yamina ini aktivitas sehari-hari
melico atau keliling sayuran, dan sebagai tulang punggung juga, karena Mbah Salamun ini sudah tidak bisa mencari uang ya Mbak ya, tidak bisa bekerja ya, tapi kesetiaan Bu Yaminah ini sangat luar biasa, perlu diapresiasi ini. Oke, next kita akan ngobrol berbincang di tempat yang di sana lebih luas ya, biar bisa sambil menikmati minum susu hangat dan es susu gitu ya Mbak ya. Iya. Jadi ini alat untuk melico. Iya. Ini jenengan buat sendiri atau Dikasih orang. dikasih orang? Ini kan berat ini Bu Yaminah. Iya. Kuat jenengan angkat sendiri? Berdua sama suami Oh, saya. diangkat sama Mbah Mun. Iya. Naik ke motor sana ya. Iya. Tiap hari seperti ini keliling ya, jualan sayuran apapun yang bisa dijadikan uang. Begitu nggih. Iya. Dan di belakang sana sudah sungai teman-teman, yang tadi malam banjir ya Bu Yaminah ya? Iya. Banjir. Oke, pemirsa, kita lanjut lagi obrolan seru ini bersama Mbah Salamun dan Ibu Yaminah, di mana beliau berdua ini merupakan pasangan yang sangat serasi, yang sangat harmonis, yang tentunya juga beda usia. Mbah Salamun usianya kurang lebih sekitar 107 tahun, betul? 10. 110 tahun. Mbah Salamun ini, mohon maaf pemirsa semuanya, beliau ini karena faktor usia jadi agak pikun atau pelupa. Lupa ono Gitu, di nggih. HP ku iku tak dudukno 110. 110 tahun nggih. Iya. Terus Bu Masuk Yaminah, ke Bu Yaminah, Mojokerto. Heeh. Bu Yaminah ini usianya 47 tahun. 42. 42, lebih Iya. muda dari perkiraan saya. Iya. Jadi mereka pasangan yang sangat jauh ya, berbeda jauh usianya, namun masih sangat harmonis sampai hari tua ini. Di sisi lain Mbah Mun ini benar ya, pernah dan sering ya mengalami mati suri. Iya. Sering ya, Sering. mati hidup, mati hidup. Iya. Tapi lupa gitu loh, Mbah Mun ini pelupa. Lupa ketika mati itu bertemu siapa, malaikatnya itu warnanya apa, itu lupa ya kan, saking seringnya gitu. Iya. Atau kategorikan Mbah Mun ini bukan orang sembarangan atau orang punya piandel ya kan, karena apa, beliau ini tidak pernah sakit, leres Bu ya, tidak pernah sakit, dan ketika sakit itu obatnya sangat enteng, hanya minum air jeding, Iya. air dari tempat mandi kan gitu. Iya. Nah, ini coba kita mulai dari pembicaraan kita. Awal jenengan bertemu, sebentar. Mbah Mun ini kan juga pernah punya istri 12 orang. Iya. Ya, leres ya. Iya. Jenengan yang ke-12. 12. Bu Yaminah, bisa disampaikan mulai awal. Kita ulas lagi awal pertemuan panjenengan dengan Mbah Salamun ini seperti apa? Monggo diceritakan. Saya dulu pernah tinggal di rumah sakit. Terus saya disuruh pulang sama rumah sakit, direktur rumah sakit. Terus saya tolong sama Bapak Lamun tinggal di rumahnya, tapi saya kasih kontrakan nggak mau, dianggap dia seperti anaknya sendiri. Terus mari ngono, saya tinggal 3 bulan, saya sudah sembuh, pulang ke kampung saya. Terus saya tinggal di kampung saya. Di sana saya merawat keponakan saya, meninggal ibunya sejak bayi. Terus saya ada seorang laki-laki ke rumah saya, suruhan istrinya Bapak Lamun, saya disuruh ke Sumber Gelaga. Terus saya sama kakak saya nggak boleh ikut ke sini karena kasihan sama anak saya ini yang ditinggal mati ibunya sejak bayi. Terus saya tahun 2007 saya sakit lagi ke rumah sakit Sumber Gelaga. Terus saya ke rumahnya Bapak Lamun. Bapak Lamun istrinya sudah meninggal. Terus saya ini kaget, kan dianya sendiri duda di rumah. Jadi saya takut ada fitnaan, ada hinaan soal laki-laki sama perempuan. Jadinya saya minta ngamar di rumah sakit. Di rumah sakit ada 1 bulan. Itu dia membawa teman-temannya, ada 3 laki-laki. Dia minta melamar saya, tapi saya nggak bilang mau, nggak bilang nggak mau gitu. Cuma nggak ada jawaban lah. Terus dia minta saudaranya ke rumah sakit, minta kamu dinikahi sama Pak Lamun ya gitu. Saya juga nggak jawab. Saya dijodohkan sama anak anunya Pak Lamun, sama saudaranya, dulur-duluran lah. Tapi saudara saya nggak setuju karena
ketemunya 30, ketemu Pati, takutnya nanti seperti kayak ibu bapaknya yang saya rambut ini juga dulu ketemunya 30 gitu. Terus mari ngono saya ini disuruh sama Pak Lamun, terus sama Pak Lamun ketemunya 23 ketemu gedong. Terus saya ini anak terakhir dari orang tua saya, ini anak barep dari bersaudara. Jenengan berapa bersaudara Bu Yamina? Saya 9 bersaudara. 9 bersaudara. Jenengan yang terakhir. Saya nomor terakhir. Terus Mbak Salamun 5. 5 bersaudara. Baru Jenengan yang anak pertama nggih. Nggih. Menikah dengan Mbak Salamun sudah berjalan berapa tahun dari sekarang? 20 tahun. 20 tahun. Ya, tapi sudah berliku-liku kehidupan. Yang pernah dijalani berdua. Iya, Suka dan duka dijalani Iya. berdua. iya. Meskipun ngapunten tinggal Iya. di gubuk derita kan gitu ya. Itu berdua. Iya. Tidak ada rasa keluh kesah atau penyesalan gitu. Oh, saya menikah dengan Mbak Salamun kok saya susah seperti ini. Gitu nggak pernah Enggak ada. ada. Itu karena apa jenengan kok bisa bertahan sampai 20 tahun hidup bersama Mbak Salamun? Itu Karena kan apa? sudah berkehendaknya Gusti Allah. Semua itu kan sudah kehendaknya Gusti Allah. Keistimewaannya Mbak Salamun di sudut pandang jenengan itu apa? Orangnya sabar banget. Terus? Terus dia suka apa itu bilang tutur katanya itu loh, Iya. baik banget. Disuruh yang sabar, yang ikhlas gitu. Menerima ujian kayak seperti ini. Ayo dijalani ae. Ya apa maneh anjing wis ditakdirna ambek Gusti Allah kayak gini. Sayang nggak Mbak Salamun ini sama Oh, jenengan? sayang banget. Ini terlihat nggak romantis banget ini, nggak Oh, sayang. sayang Mbak, banget. kayak menjauh gini. Enggak. Nggak sayang Mbak. nggak jauh. Nggak tahu menjauh. Nah, itu tahu menjauh. duduknya berjauhan. Iya benar. Malu. Oh malu. Malu. Oh, malu. Heeh, Tapi kalau nggak ada orang nggak malu-malu ya? enggak. Enggak. Angger tiap pagi nih Pak enggak mau tak enggak wis tutupan mana wis aku pegel. Begitu. Padahal itu kan Hmm. itu kan sunnah Rasulullah. Iya. Pegel. Enggak wis wis kayak nang wong lanang-lanang kono lho pokoke semua sing oleh dhuwit. Soalnya awakmu jek enom pasti nek kudu arep ngono iku Tapi, jarene mboten. Ngapunten, ngono. Mbak Salamun ini masih bisa memenuhi kebutuhan biologis jenengan ya. Biologis itu artinya tidak hanya memberi nafkah lahir, Nggak batin. bisa. Batin Nggak bisa. sudah nggak bisa. Sudah sejak berapa tahun sudah nggak bisa? Pokoknya selama 20 tahun itu bisanya hanya 2 tahun. 20 tahun itu setelah menikah berjalan 2 tahun. Berjalan 2 tahun. 1 tahun paling ya. Terus 1 tahun itu aja pakai sisanya istrinya yang dulu. Oh. Itu ada obat kapsul dari banci. Oh. Tapi sekarang orang bancinya itu sudah meninggal. Oh, sudah meninggal. Ya, tadi 1 tahun. Terus mari ngono, saya belikan obat, saya taruh di teh pucuk, tapi dianya nggak tahu ya, diminum. Malah saya kasih ku 2, harganya 25, tapi nggak ada daya dan upaya. Oh, nggak reaksi. Nggak. Ya mungkin ngapunten nggih, faktor usia nggih, faktor Iya. usia. Tapi yang kemarin ya, tiba-tiba itu kan aku kan mempercantik diri tiap kan dia menyuruh percantik diri. Mari ngangger tiap mari sembahyang subuh ngoten niku kula niku maca ayu. Tapi dianya itu terharu, kok moro-moro nyayang-nyayang aku, kok moro-moro dia itu bangun barangnya itu. Terus dia itu minta. Tapi sudah berapa tahun ya? 20 tahun ke 1 tahun 19 tahun ya. 19 tahun. Jadi kan ibaratnya kan buntu apalagi saya kan nggak pernah melahirkan orang anak ya. Iya. Pak sakit Pak. Jenengan. Pak sakit Pak. Jenengan Iya. yang sakit. Kenapa lagi ya? Tapi Saya bisa kan, ya. iya. Terus mari ngono kok besoknya gitu minta lagi. Aduh Pak sakit. Ini wis nek ngono gak sida wis kayak kuyo loro, kayak muyo loro gak wis gak sida wis nek ngono. Berarti bisa kita simpulkan Padahal kebutuhan saiki kok gak iso maneh pisan. ya, kebutuhan Oh, seperti bengi Pak kan gak kudu arep Pak. Enggak. hujan-hujan ya, Mas, hujan-hujan. Enggak. Ayo kelonan ae, ayo apa? Ayo ayo gone gembul-gembulan laku-lakulan wis. Gini Bu Nggih, Pak. Yamina sama Mbak Salamun, bisa saya kesimpulkan
Jadi pernikahan panjenengan sampai sekarang itu kan tergolong harmonis, ya kan, tidak pernah berantem ya, Mboten. tidak pernah bertengkar, Mboten. dan kebutuhan biologi seperti itu nomor sekian bagi jenengan. Nggih, Nggih. cuma Yang ini penting bisa daplek ngono. Kira-kira dapet kon iki. Daplek. yang penting kan makan nggak makan, yang penting kumpul kan gitu, intinya Iya. seperti itu ya. Kalau kebutuhan seperti itu bagi Bu Yamina mungkin karena masih di usia 42 tahun masih sangat butuh gitu. Tapi bisa mengendalikan ya. Bisa Terus saya tanya ngene, Pak, kenapa sih Pak? Saya ini melijo di Gresik, melijo di sini. Kenapa sih Pak? Kok tiap orang itu kok kayak melihat saya ini kok kayak gimana gitu Pak? Jerene. Gimana? Kok nanti ini cantik jerene. gimana itu maksudnya pripun? Nah kan saya di Gresik sana kan ada warung-warung ini kesini kan banyak orang nakal gitu loh. Terus saya ini kan melijo. Iya, iya. Nah saya melijo kan cari apa nafkah yang barokah. Iya, Tapi kenapa tiap saya liwat itu loh kok ada orang laki-laki nih loh kok terharu sama saya gitu loh, suka sama saya gitu loh. dari maksud pandangan saya. matanya itu seperti ada rasa Ya, terus gitu. terus gini, kenapa kamu suka sama saya itu loh, ada orang nakal itu loh, Oh. butuh uang. Hmm. Kalau saya sih ya benar saya juga butuh uang, tapi saya ini mau mencari nafkah yang halal barokah gitu. Enggak, wong aku loh senengnya ambek awakmu kok lapo mbok kongkon ambek isiku jerene ngono. Sedangkan orang ini butuh uang. Tapi orangnya gini, Mbak, kenapa sih kamu kok bekerja kayak begini? Terus katanya dia itu surga neraka saya tanggung sendiri, yang penting anak saya makan gitu. Jadi Bu Yamina, ngapunten ya, Mbah Salamun ini kan memang sudah nggak bisa bereaksi ya. Pernah nggak di hati kecil jenengan itu punya pikiran, oh aku tak nyari laki-laki lain yang lebih muda, yang lebih bisa mencukupi kebutuhan batin saya? Pernah nggak terlintas seperti itu? Enggak, saya pengennya minta sehidup semati. Sama Mbah Salamun ini, Iya. sehidup semati, Iya. luar biasa loh ini. Saya Kalau salut ini. seandainya Hmm. dia meninggal, saya cari suami kayak seperti dia. Nggak Nggak bisa. mungkin bisa. Nggak ada ya mungkin Nggak ya? ada. Dari kasih sayangnya, dari perhatiannya, Iya, nggak ada. terus pitutur-pituturnya selalu membuat hati panjenengan itu ayem Iya. gitu. Padahal Mbah Salamun ini tidak bekerja nggih, tidak punya penghasilan. Enggak. Yang bekerja jenengan. Iya. Aduh, aku ngomong apa ya? Jadi Bingung ini. yang menafkahi malah saya. Yang menafkahi Kalau jenengan. ini punya hutang di mana-mana gitu saya yang bayar. Jenengan yang Pak, biar jangan utang. sampai pengen punya utang, Pak. Aku ngono. Utang lambi pean, tak sauri sing 600 sing 300 ngono. Saya Mbah, aku njaluk cekelane kok Mbah. Senengane utang. ini yang masih jadi pertanyaan yang misteri ya. Kadang ya kalau di kamar gitu ya. Nyanyi cicak di dinding guyu yuk kan gigi guyang-guyu. Iya kan? Dia yang ngene. Pak di sama anak-anak enggak, aku njaluk mbok ramut jerene ngono. Sak matiku jerene ngono. Meneh-meneh tak tinggal mati rabio mana jerene. Enggak. Ditemukan beda usia juga Bu Yamina ini masih belum pernah menikah atau statusnya masih perawan. Mbah Salamun ini sudah menikah 11 kali, 12 sama Mbak Bu Yamina ini, ya kan? Dan usianya juga waktu pernikahan itu diambil dari 110 tahun, diambil 20, berarti bertemu Mbah Salamun ini di usia 90 tahun. Iya. Ya kan? Jenengan masih usia 20 sekian tahun gitu ya. 24. Kalau orang 24, biasa 42 dikurangi 20 itu piro? 22 ya? iya, 22 tahun. Mbah Salamun ini saya tanya di belakang kamera tadi, Mbah sampean DP andel apa Mbah? Kok iso kawin sampai pengen rolas? Iku cekelane apa? Nggak ngaku. Punya ajaran goyang Tenang, atau semar mesem apa Mbah rahasianya Mbah? tenang, Tenang. 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 Iya, sama winginane saya bawa ke UGD ya. Terus kemarin ngono ada seorang perempuan terbaring di rumah sakit. Mbak, apa nunggu apotek obat? Pen kok awet muda? Apa anunya? Tenang. Tenang, Hidup tenang. Tenang itu kalau kita
Gak jabarkan berpikir. itu banyak. Nggak berpikir, nggak banyak berpikir Oh, gitu. gitu loh. Tadi ini tenang, duit kan duit pokoknya pikiran tenang. Gitu, Jadi awet muda, awet hidup. Gak kemaruk dunyo cara Jawa nih orang Kan dia bilangnya kan gini, di dunia iki ibarat ngono kan kita lahir nggak bawa apa-apa. Terus kita nanti kalau meninggal juga nggak bawa apa-apa. Yang saya bawa, yang dibawa itu amal ibadah. Ya Gitu. emang suka menolong, suka ahli ibadah dia. Mbah Salamun ini ibadahnya kuat, 5 waktunya kenceng, Iya, nggak pernah putus. enggak. Luar biasa loh. Jadi Tapi ini sejak mengeluh dia sering jatuh. sakit kepala, punya Iya. migran. Dia ngimami saya. Ngimami, Iya. sholat berjamaah terus. Iya. Makan juga sepiring berdua, sembahyang juga berdua. Sholat berdua, tidur berdua, makan sepiring berdua di dalam gubuk derita. Iya. Seperti itu. Harusnya kita ini malu ya sebagai orang muda ini yang ketika sedikit punya masalah dengan keluarga, emosi yang kita munculkan. Mbah Salamun ini karakter Sampai saya penyabar ini banget ya. loh, uang di si A, si B, si C, sampai nggak tahu berapanya nggak Karena tahu. saking seringnya nolong orang, Iya, anggap pertolongan itu tidak pernah jenengan harapkan kembalinya. Di Iya. sahur ya kena, ora ya kena, kan gitu. iya. Nah, kan nih, terus nggak usah ditagih, mau nek pengen tagih loh, pengen tambah diamu-amu. Kan tahu tak tagih tambah aku digelut, Gitu. sampai wongi gimana? Iya Pak yo. Kalau orang kaya memberi pinjaman atau pertolongan ke sesamanya atau ke orang lain, itu sudah lumrah, wajar ya. Tapi dengan keadaan ngapunten dibuat makan aja pas-pasan kan ngaten nggih. Iya. Itu masih bisa menyempatkan diri memberi pertolongan ke orang lain, itu kan sangat luar biasa, dan tidak semua orang bisa menjalani hal seperti itu kan gitu. Kalau tidak orang pilihan. Iki mang aku pas nang Pak. Apa itu? Mak, aku lo kok pengen rasani apa nduk? Roti goreng situk. Kok mbayar lo. Emang Pak, emang mak aku iki nek nenek soal dagangan. Soal ngekei yo ngekei. Nah, kan ya sering sih Pak, wong pen anjine emang pen kan janda. Terus sedangkan saya ini kan sukses lah, Melijo juga sukses, toko juga sukses di waktu itu. Sebentar, kita potong. Jenengan sehari-hari kan Melijo atau keliling jualan sayuran gitu lah anggaplah ya. Itu modalnya berapa? Satu putaran satu keliling itu seharinya? Dulu pas Enggak sekarang aja, sekarang kalau yang Melijo. sekarang ini ya 1 juta. 1 juta. Ya. Itu berapa hari untuk perputarannya? Modal 1 juta itu untuk berapa hari? Satu hari. Berarti banyak yang jenengan kelilingkan itu. Iya. Tapi ya gitu. Banyak yang dipinjam sama orang. Nggak di sini, nggak di Gresik. Tapi saya ini nggak mentala. Nah, kasihan dia nggak makan ya. Oh, gini, maksudnya ketika keliling itu orang mau butuh apalah sayur entah apa itu, aku mau beli tapi nggak punya uang utang ya gitu. Iya. Terus nggak nyaur, nggak bayar Enggak. sampai sekarang. Sampai Dan sekarang. itu sering. Iya. Tapi jenengan ikhlaskan ya. Iya. Jarang orang yang bisa menjalani seperti itu. Saya ulangi lagi, jarang orang yang bisa menjalani dan punya hati seperti itu. Dan karakter jiwa jenengan itu terbentuk dari Mbak Lamun Lamun itu ya. enggak nyuruh mengikhlaskan ini. Terus gak usah ditagih, disauri ya ditampani. Gak disauri mana-mana kena disanggung di plano akhirat. Gitu. Pean kan nang si A si B lo, gak arup total jumlah yang mana-mana nang akhirat tuh ketok kuwabe duit pean itu. Terus aja dipikir gak, engko nek pan pikir tambah pan loro dhewe. Wis sing sabar yo, dikek ujian ambek Gusti Allah koyo ngene sing sabar. Malah memang begini. Ya Allah, bojoku rek tak turun nang gubuk koyo ngene. Demi sayang ambek aku yo sayang mbek dekne sampai tak dekno gubuk koyo ngene. Gelem jarene. Bisa. Tapi enak ya, gak ngojek jarene ngono. Pak, alhamdulillah ya. Sekarang sedang ngojek. Sedang ngojek sekarang. Sejak saya tinggal di Gresik, ojek-ojekan itu sudah pindah ke orang-orang. Tapi nggak apa-apa lah. Yang sekarang beralih profesi Biasanya itu Melijo. saya itu di Sumber Belaga itu ngojek orang Sakit. kursi roda gitu. Oh gitu. Nggak ada orang sesabar sampean. Maksudnya itu ngojek
gelem nyurung-nyurung kursi roda ngoten niku lho kan kangelan terus mari ngono kan diojeki yo anu apa iku maksudnya iku gak target gitu lho kula jane mboten nate target makane wingi aku pas angger mrene ngono ku mampir nang langgan-langganan lah apa sih kok niku menang-menang nang Gresik iku ini iki aku nek njaluk terno rumah sakit tambah gak ono sing keterno jarene ngono Banyak yang tapi ya apa kehilangan, maneh jenis ditakdirno dikai ujian gak karu-karuan Jadi banyak yang kehilangan semenjak kepergian panjenengan nggih, yang ketika pindah di sini mereka-mereka yang dulu membutuhkan jenengan itu merasa aku aja nih ono Bu Yamina ini tertolong dengan ojeknya kan gitu. Ngoten nggih. Yang terakhir pesan dari jenengan untuk kita-kita yang generasi muda ini, pesan dari jenengan berikut. sejatine wong urip iki yo ahli ibadah, ahli sedekah, terus menerima ujian apa yang dikasih sama Allah, nggak boleh mengeluh, dikasih rezeki banyak sedikit harus disyukuri. Itu yang menjadi kunci ketenangan jiwa Iya. dalam menjalani kehidupan di dunia yang Makanya ini. saya kalau walaupun bukan anak, walaupun hanya saudara, walaupun kayak teman-teman kayak seperti itu kan, saya juga menutur kata sama orang-orang yang kemarin juga yang nolong saya, Mbak sudah jam 9 malam kok kan keluyuran di sini, nanti kalau selesai sholat subuh pulang soalnya rumahnya jauh gitu. Terus saya dikasih sego goreng dikasih minum, disuruh tidur di spring bed gitu. Terus mari ngono selesai sholat subuh langsung saya pulang. Kan pen kan suka nolong orang, jadinya pen iki ditolong orang gitu. Gitu, ngomong gitu. Iya. Jadi kan bisa dirasakan sapa wong sing nandur becik bakal cukul apik kan ngoten. Iya. Sapa wong nandur Allah ya bakal cukul. Aku lho Mbak, Ini yang bisa ndeloki- jenengan rasakan sekarang. kayak aku lho ndeloki anu Mbak, wong wedok uwake uwayu lho. Mek nampean tok iki sing ya Allah tutur katai api, terus mari ngono api ki lho. Boleh bergairah hidup lagi jarene. Orangnya seperti itu. Jadi bisa memotivasi orang lain kan ngoten. Sebagai contoh, oh, Mbak Bu Yana iso ngene kok aku mungkin ya iso kan gitu. Jadi hidup lagi kan semangatnya kan. Iya. Saya sudah 5 tahun menduda. Orangnya. Iya, sampai saya ini nggak ada harapan kawin lagi gitu. Lu nggak boleh gitu. Terus mari no, sudah ya, saya pulang ya. Saya doakan semoga dapat jodoh yang solihah. Amin. Jadi aku mintanya yang seperti kayak ibu, jadi kayak mbak, jadi ya saya doakan saja. Jadi lah, kalau nggak peyan, loh, nggak ada ya orang yang mau suami tua kayak gini gitu, nggak boleh kayak gitu. Jangan memandang wajahnya, pandanglah hatinya, gitu aja ini. Insya Allah panjenengan berdua ini ahli surga ya, karena apa yang jenengan jalani di dunia ini tidak pernah merugikan orang lain, justru orang lain yang sangat membutuhkan jenengan. Jadi meskipun dengan keadaan seperti ini, tapi wong ngene, aku lho ndeloki pean lo sakno, aku gak butuh disakno aku. Aku gak butuh disakno aku. Oh disakno kok gak gelem gak cukup butuh Tuhan disakno. aja yang memberi pertolongan kan. Iya, aku gak butuh disakno uang aku butuh pertolongan dari Allah. Tak pasrahno nang Gusti Allah, ambek njaluk dungane Pak Ustad. Nggih, matur suwun. Terima kasih, obrolan kita sudah ngalor ngidul nggak karuan, tapi sangat seru sekali. Mungkin di lain kesempatan nanti kita bisa berkunjung lagi sowan ke panjenengan, dan mudah-mudahan bisa bertemu dengan Bu Yamina, karena aktivitas sehari-hari kan keliling kan katanya. Saya juga beri apresiasi yang sangat luar biasa dengan Bu Yamina yang bisa menerima Mbah Salamun ini selama 20 tahun, bisa kekal sampai sekarang, tidak pernah tukaran ya, tidak pernah berantem, eker-ekeran gitu ya, selalu romantis loh. Ini loh teman-teman, buat kita iri, ini sangat romantis sekali kan. Nah, mudah-mudahan panjenengan langgeng apa yang jenengan inginkan, cinta sehidup semati kan gitu. Berkah buat panjenengan karena sering memberi pertolongan ke orang lain, dan mungkin nanti ada sedikit rezeki dari saya diterima walaupun tidak banyak, karena saya juga bukan orang kaya, ya kan. Jadi tadi kita sudah menyita. Kalau sukses jangan lupa sama orang janda, anak yatim piatu, gitu ya. Jangan lupa. Nah, ini termasuk salah satu pesan yang terlontar dari kalimatnya Bu Yamina. Kalau ada sukses jangan lupa sama janda, anak yatim dan orang terlantar kan gitu. Sama pembangunan musola. Iya, insya Allah
mungkin itu sebagian sudah kita jalankan, tapi sebagian masih berusaha. Nggih, tunggu dino nggih Bu Yamina, masalahipun mugi panjenengan sehat selalu, awet sehat, awet muda, ya kan. Panjang umur juga berkah. Jadi mohon maaf ya apabila ada tutur kata atau ucapan saya yang kurang berkenan di hati panjenengan berdua. Obrolan kita mungkin nanti di depan tadi ada sedikit bahasa yang vulgar, karena kita sharing, kita berbagi, jadi jangan diambil hati karena kami sebagai manusia biasa tentu tidak luput dari salah ucap ataupun lupa. Sama saya juga Sakiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.